Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alifah Anggraini Ismijati bersama teman saya Leni Taruli Marbun dan Ardiansyah dari kelompok 3 ingin menjelaskan proyek sistem informasi akuntansi kami yang berjudul Analisa Sistem Penjualan pada Bintang Elektronik Jakarta. Ruang lingkup. Pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada pengolahan data seperti memasukkan data, data proses, dan keluaran data, dari proses pemesanan barang dari customer, proses pembayaran, hingga pengiriman barang. Struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan suatu kerangka untuk mewujudkan suatu pola tetap dari hubungan antara kedudukan dan peranan dalam suatu lingkaran kerjasama. Pada dasarnya, struktur organisasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan kedudukan dalam perusahaan. Sistem yang digunakan dalam struktur organisasi adalah sistem kerjasama atau teamwork yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ini adalah struktur organisasi pada bintang elektronik, yaitu manajer penjualan, bagian gudang, bagian akunting, dan kasir. Manajer penjualan, yaitu 1. Menerima laporan penjualan non-bulanan. 2. Menerima laporan stok barang keluar. 3. Mengevaluasi penjualan. Bagian penjualan, yaitu menerima order dari customer. 2. Memeriksa pesanan barang dengan kartu stok. 3. Mencatat barang yang dikirim ke dokumen surat jalan. Bagian gudang, yaitu 1. Mencatat barang keluar ke kartu gudang. 2. Membuat laporan stok barang keluar. Kasir, yaitu 1. Menerima pembayaran. 2. Merekap penjualan harian. 3. Membuat laporan penjualan bulanan. Bagian akunting, yaitu 1. Memastikan pembukaan keuangan terlaksana dengan baik. Proses bisnis sistem berjalan. 1. Proses order penjualan, yaitu setiap customer dapat memesan barang datang langsung atau melalui faksimili dengan menyertakan dokumen PO yang diterima oleh bagian penjualan. Kemudian bagian penjualan berdasarkan PO memeriksa pesanan barang dengan menggunakan kartu stok. Apabila stok barang ada, maka dihitung nilai penjualan dan dicatat ke dalam faktur penjualan. Jika stok barang tidak ada, maka dicatat ke dokumen daftar permintaan stok barang atau DPSB. Faktur penjualan rangkap 4 yang telah dibuat didistribusikan ke kasir. 2. Prosedur pembayaran, yaitu setelah customer mendapat konfirmasi tentang pesanan pembelian disetujui, maka customer melakukan transaksi pembayaran melalui transfer uang ke bank yang ditunjuk dengan bukti setoran. Apabila sesuai dengan nilai penjualan, maka dibuatkan kwitansi lunas dan merekap nilai penjualan harian atau Daily Sales Report atau DSR. Distribusi dokumen-dokumen berdasarkan nilai transaksi penjualan sebagai berikut. Untuk kwitansi dan faktur penjualan diberikan kepada customer. Kemudian kopi kwitansi diserahkan kepada bagian akunting. Gudang mendapat tembusan pengeluaran barang dari kasir sesuai barang yang dipesan, dan kopi faktur diberikan ke bagian penjualan. 3. Prosedur pengiriman barang, yaitu bagian penjualan selanjutnya membuka arsip faktur penjualan untuk mencatat barang yang akan dikirim ke dokumen surat jalan. Setelah dokumen surat jalan dan barang yang sudah disiapkan oleh bagian gudang mencatat barang keluar ke kartu gudang, maka diberikan kepada bagian pengiriman untuk dikirim kepada customer. 4. Prosedur pembuatan laporan, yaitu setiap akhir periode dibuat laporan penjualan bulanan berdasarkan rekap penjualan harian dan faktur penjualan. Laporan stok barang keluar berdasarkan kartu stok dan kartu gudang. Kedua laporan tersebut diberikan kepada manajer penjualan untuk proses evaluasi penjualan selama 1 bulan. Diagram activity sistem berjalan. Ini adalah activity diagram pada
pada bintang elektronik. Ada customer, bagian penjualan, kasir, bagian akunting, bagian gudang, dan manajer penjualan. Ini adalah activity diagramnya. Use case diagram C-level. Customer, yaitu memesan barang, menunggu konfirmasi pesanan, transaksi pembelian, menerima kwitansi dan faktur penjualan. Bagian penjualan, yaitu login, memeriksa pesanan elektronik, membuat faktur penjualan, mengkonfirmasi pesanan, transaksi penjualan, menerima kopi faktur, mencatat barang dikirim, logout. Kasir, yaitu login, menerima faktur penjualan, membuka arsip penjualan, membuat kwitansi lunas, merekap penjualan harian, membuat tembusan pengeluaran barang, membuat laporan penjualan bulanan. Bagian accounting, yaitu menerima kopi kwitansi. Bagian gudang, yaitu menerima tembusan pengeluaran barang, membuat surat jalan, mencatat barang keluar, membuat laporan stok barang keluar. Manajer penjualan, yaitu menerima laporan dan mengevaluasi penjualan. Use case diagram fish level, yaitu customer, yaitu memesan elektronik, menunggu konfirmasi pesanan. Transaksi pembelian, include-nya melakukan pembayaran, extend, membatalkan transaksi. Terus, menerima kwitansi dan faktur penjualan. Bagian penjualan login, include-nya verifikasi password, extend-nya error password. Selanjutnya, memeriksa pesanan elektronik, membuat faktur penjualan, mengkonfirmasi pesanan, transaksi penjualan. Yang terdiri dari include-nya datang langsung, include melalui faksimili. Selanjutnya, menerima faktur, mencatat barang dikirim, logout. Kasir, yaitu login, menerima faktur penjualan, membuka arsip penjualan, membuat kwitansi lunas, merekap penjualan harian, membuat tembusan pengeluaran barang, membuat laporan penjualan bulanan. Bagian accounting, yaitu menerima kopi kwitansi. Bagian gudang, yaitu menerima tembusan pengeluaran barang, membuat surat jalan, mencatat barang keluar, membuat laporan stok barang keluar. Manajer penjualan, yaitu menerima laporan yang terdiri dari include-nya laporan penjualan bulanan, include laporan stok barang keluar. Selanjutnya, mengevaluasi penjualan. Ini adalah IRD, Entity Relationship Diagram dari bintang elektronik, yang terdiri dari customer, atributnya nama, ID customer, nomor telepon, email, alamat. Customer melakukan pembelian. Pembelian mempunyai atribut yaitu kode pembelian, ID customer, kode barang, tanggal beli, jumlah beli. Pembelian memiliki barang. Barang memiliki atribut yaitu harga, nama barang, ID varian, kode barang, tipe barang, stok. Barang memiliki varian. Varian memiliki atribut yaitu ID varian dan varian. Dan ini adalah LRS atau Logical Relational Structure dari bintang elektronik, yaitu customer yang terdiri dari ID customer, nama, nomor telepon, alamat, email. Pembelian, yaitu kode pembelian, ID customer, kode barang, tanggal beli, jumlah beli. Barang, yaitu kode barang, ID varian, nama barang, harga, tipe barang, stok. Dan varian, yaitu ID varian dan varian. Bentuk dokumen masukan. Dokumen input pada penulisan ini adalah semua bentuk dokumen yang masuk ke sebuah sistem perusahaan yang berasal dari lingkungan perusahaan tersebut, baik dari dalam maupun dari luar, yang berupa dokumen-dokumen yang akan diolah dalam suatu proses agar dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diinginkan. Adapun dokumen-dokumen masukan tersebut adalah nama dokumen, purchase order, fungsi,
sebagai bukti pemesanan barang, sumber customer, tujuan bagian penjualan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap transaksi pemesanan barang. Bentuk dokumen lampiran A01. Berikut ini adalah contoh bukti purchase order pada bintang elektronik. Lalu di sini ada contoh bukti setoran pada bintang elektronik. Terdiri dari nama dokumennya, bukti setoran, fungsi sebagai bukti telah diterima dokumen tagihan, sumber customer, tujuan kasir, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap melakukan transaksi pembayaran. Bentuk dokumen lampiran A02. Bentuk dokumen keluaran. Dokumen keluaran dihasilkan berdasarkan hasil pengolahan dari dokumen masukan. Adapun bentuk dokumen yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nama dokumen, faktur penjualan. Yang kedua, fungsi sebagai kelengkapan dokumen tagihan. Yang ketiga, sumber bagian penjualan. Yang keempat, tujuan kasir customer bagian penjualan. Yang kelima, media kertas, jumlah 4 lembar, frekuensi setiap transaksi penjualan. Bentuk dokumen lampiran B01. Berikut ini adalah contoh bukti faktur penjualan pada bintang elektronik. Selanjutnya, nama dokumen kwitansi, fungsi sebagai bukti pemesanan barang, sumber kasir, tujuan customer bagian akunting, media kertas, jumlah 3 lembar, frekuensi setiap transaksi pemesanan barang. Bentuk dokumen lampiran B02. Berikut ini adalah contoh bukti kwitansi pada bintang elektronik. Selanjutnya, nama dokumen surat jalan, fungsi sebagai bukti barang yang akan dikirim, sumber bagian gudang, tujuan bagian pengiriman, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap barang yang akan dikirim. Bentuk dokumen lampiran B03. Berikut ini adalah contoh bukti surat jalan pada bintang elektronik. Selanjutnya, nama dokumen, kartu stok, fungsi untuk memeriksa pesanan barang atau stok barang, sumber bagian penjualan, tujuan manajer penjualan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap pemeriksaan pesanan barang. Bentuk dokumen lampiran B04. Berikut ini adalah contoh bukti kartu stok pada bintang elektronik yang terdiri dari tanggal 1 keterangannya MC092 masuknya 5. Tanggal kedua keterangannya MC173 masuk 8. Yang ketiga keterangannya MC121 masuknya 20. Yang keempat MC125 masuknya 10, keluarnya 2. Yang kelima keterangannya MC117 masuk 4. Tanggal ke-6 keterangannya MC098 masuknya 7. Tanggal ke-7 keterangannya MC154 masuknya 13. Tanggal 8
Keterangannya MC055, masuknya 30, keluar 16. Tanggal yang terakhir yaitu tanggal 9, keterangannya MC087, masuk 12. Selanjutnya, nama dokumen kartu gudang, fungsi sebagai bukti barang keluar, sumber bagian gudang, tujuan manajer penjualan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadi barang keluar, bentuk dokumen lampiran B05. Berikut ini adalah contoh bukti kartu gudang pada bintang elektronik. Selanjutnya, nama dokumen, tembusan pengeluaran barang, fungsi sebagai bukti pengeluaran barang, sumber kasir, tujuan bagian gudang, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap terjadi pengeluaran barang, bentuk dokumen lampiran B06. Berikut ini adalah contoh bukti tembusan pengeluaran barang pada bintang elektronik. Fungsi sebagai laporan stok barang yang keluar, sumber bagian penjualan gudang, tujuan manajer penjualan, media kertas, jumlah 1 lembar, frekuensi setiap ada barang yang keluar, bentuk dokumen lampiran B09. Dan ini contohnya bintang elektronik. Yang selanjutnya, permasalahan pokok. 1. Dalam mengisi purchase order masih menggunakan manual sehingga mudah digunakan untuk data yang dibuat bisa dipalsukan. Yang kedua, keamanan dokumen kurang terjamin, tersimpan dengan aman dan tidak hilang ataupun lupa. Yang ketiga, data dalam membuat laporan tidak akurat karena masih menghitung dan membuat laporan masih secara manual dan riskan sekali terhadap kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Nah, selanjutnya pemecahan masalah. 1. Mengubah sistem pembuatan laporan menggunakan bahasa pemrograman sehingga memudahkan dalam hal pembuatan laporan akan lebih cepat dan lebih akurat. Yang kedua, dengan menggunakan aplikasi bahasa pemrograman, pekerjaan akan semakin mudah dan menghemat waktu. Kesimpulan, berdasarkan hasil riset dilakukan sistem pembuatan laporan sehingga dalam pembuatan laporan penjualan elektronik pada bintang elektronik, penulisan dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, sistem berjalan masih menggunakan cara manual. Yang kedua, sering terjadi kesalahan dan pemalsuan data. Yang ketiga, keamanan data kurang terjamin. Saran, dari kesimpulan yang penulisan kemukaan di atas, maka untuk itu penulisan mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat membantu sistem kerja yang optimal. Adapun saran dari penulisan adalah sebagai berikut. Aplikasi pemrograman merupakan alternatif pemecahan dari masalah yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan ataupun instansi, khususnya pada bintang elektronik. Dalam hal ini, khusus pengisian dan penyimpanan data akan menjadi mudah dan lebih aman apabila kita ingin mengetahui data atau laporan yang lain. Dengan mudah kita mengetahuinya tanpa harus membuat satu persatu lembaran dokumen yang bertumpuk dan berdebu. Mengembangkan sistem yang ada dengan menggunakan sistem yang telah terkomputerisasi. Yang selanjutnya, daftar pusaka RDM April 20 April 2012, analisis sistem penjualan, analisis sistem berjalan. Diambil kembali dari ID scribd.com, https idscribd.com, doc 9030 82 50, analisis sistem berjalan. Rahayu WE 30 Desember 2015, analisis sistem berjalan tunai pada PT Aurora Medica Purwokerto. Diambil kembali dari www.slideshare.net, https www.slideshare.net, mobile
Weningestri Rahayu, analisis sistem penjualan tunai pada PT Aurora Medica Purwokerto. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Wahyudi MM MKom MPD selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika. Yang kedua, Ibu Dia Puspitasari MKom selaku Wakil Rektor Bidang Akademi Universitas Bina Sarana Informatika. Yang ketiga, Bapak Adi Supriyatna MKom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi. Yang keempat, Ibu Indah Puspitorini MKom selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulisan dalam penyelesaian penelitian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.